Kata Bakzar itu ada kata-kata administrasi yang baik, wajib mutlak untuk menjaga kepercayaan. Ini saya pakai buat usaha saya ketika saya berada di titik terendah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim, alumni Gontor tahun 2008, asal saya Situbondo dan sekarang berdomisili di Yogyakarta. Alhamdulillah, saya mempunyai usaha yang bernama Kirtos, bergerak di bidang Islamic Souvenir. Produknya meliputi Yasin, Majmu' Syarif, Al-Quran, Sajadah, dan mungkin ke depan akan berhubungan dengan Islamic gift. Jadi saya itu mempunyai basic seorang desainer sebelumnya, yang mana itu skillnya saya dapat dari ketika saya mondok, kemudian saya pernah menjadi bagian dari Sukbah Limit, yang mana itu adalah sanggar menggambar, kemudian menjadi ketua bagian kesenian juga. Pada akhirnya skill set itu saya kembangkan lagi di luar untuk menjadi desainer. Namun pada akhirnya saya menjadi seorang pengusaha itu karena memang menurut saya ketika kita berusaha kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang itu bermanfaat untuk semua orang. Kemudian alasan yang paling besarnya adalah ketika kamu berusaha, kita akan seperti bisa meng-scale up pendapatan kita. Berbeda kita ketika saya menjadi seorang desainer itu ada batasannya, waktu dan lain sebagainya. Namun ketika menjadi seorang pengusaha atau seorang yang berbisnis, itu banyak sekali peluang-peluang untuk membesarkan perusahaannya sehingga bisa men-scale up income-nya juga. Menurut saya, seorang pengusaha di mata saya adalah seseorang yang harus mempunyai 3 karakter sekaligus sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus menjadi seorang manajer, yang mana kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjadi seorang artis atau seniman, yang mana kita meracik produk atau layanan bagaimana supaya semaksimal mungkin yang kita buat dan bermanfaat. Makanya di situ butuh skill seperti research and development. Yang terakhir, yang ketiga adalah menjadi seorang visioner, yang mana kita harus bisa melihat masa depan ataupun bisa mengkonvert dari peluang yang ada atau potensi yang ada menjadi sesuatu hal yang membuahkan hasil atau peluang. Berlatar belakang seorang desainer, saya sendiri khususnya. Kemudian saya juga mempunyai pengetahuan di dunia Islam yang saya dapat dari Gontor. Kemudian saya aplikasikan itu ke produk Islamik dengan berbekal ilmu desain dan ilmu keislaman, sehingga saya bisa membuat produk Islamic Souvenir yang saya beri nama Kirtos, dalam bahasa Arab yang artinya kertas, karena memang sebelumnya saya bergerak di bidang yang berhubungan dengan kertas, jadi makanya saya beri nama Kirtos. Dan itu feedbacknya sangat bagus karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kemudian mereka juga mempunyai event-event, mungkin bisa kita sebut kebudayaan seperti tahlilan, pengajian pernikahan, kemudian umroh, haji dan umroh, pengajian haji dan umroh, seperti itu, sehingga pasar masih sangat terbuka lebar bagi saya untuk masuk ke dalamnya dengan berbekal keunikan desain yang baik. Kemudian tantangan bagi saya dalam bergerak di bidang Islamic Souvenir adalah memang di harga, karena kebanyakan kompetitor-kompetitor itu bermain di harga murah. Namun cara mengatasinya adalah dengan membuat unique selling point di desain, kemudian di material yang memang segmentasinya itu menengah ke atas, sehingga sampai saat ini saya bisa bertahan bahkan muncul ke permukaan. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak semudah itu. Ternyata banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi, termasuk kompetitor yang sangat banyak,
apalagi sekarang dunia digital yang perputarannya itu sangat cepat sekali berubahnya, dan lagi ada tantangan-tantangan yang saya hadapi dari internal juga seperti SDM, sistem, manajemen dan lain sebagainya. Sampai saya berpikir itu sempat apakah saya yakin akan melanjutkan usaha ini. Sampai pada akhirnya ya begitulah seorang pengusaha memang dilatih mentalnya agar terus berpikir positif, terus maju, dan membuat inovasi-inovasi baru. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa kita butuh 3 karakter yang berbeda, itu adalah untuk mengatasi itu, yang mana saya harus mempunyai jiwa yang visioner, seperti jiwa seorang visioner, melihat peluang lain. Kemudian saya juga harus menjadi seorang peracik atau seniman yang membuat produk-produk baru yang bermanfaat. Di lain sisi saya harus membenarkan manajemen saya di kantor ataupun di tempat produksi, yang mana bisa membuat segala sesuatunya lebih efisien. Kesalahan terbesar yang saya lakukan selama saya berproses menjadi seorang pengusaha itu adalah ada 3 sih poinnya. Yang pertama itu saya ketika berada di posisi yang menurut saya lebih tinggi dari sebelumnya, saya merasa bahwa itu akan selamanya. Padahal tidak, itu bisa jadi sebentar saja, yang mana kita harus terus berinovasi untuk sustain dan survive. Yang kedua adalah lebih ke keuangan, finansial. Jadi memang harus membedakan antara mana uang yang untuk bisnis, mana uang pribadi. Dan harus ditulis walaupun itu Rp100 setiap pengeluaran dan pemasukan. Karena banyak sekali saya di awal-awal itu miss di situ sehingga membuat keuangan saya berantakan. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang terbesar adalah saya dapat melakukannya, tapi saya memilih tidak melakukannya atau bermalas-malasan. Karena momen itu tidak datang 2 kali, kadang saya telat mengambil kesempatan itu sehingga saya tidak mendapatkan hasil, padahal saya mampu saat itu untuk melakukannya. Karena saya berlatar belakang seorang seniman, bisa dibilang, jadi saya punya idealisme dan mempunyai juga karakteristik sedikit perfeksionis ya dalam segala hal. Jadi sehingga membuat Kirtos itu, tim dari awal dibuatnya itu sudah mempunyai SOP yang sangat ketat dalam hal kerapian, kemudian dalam hal pemilihan bahan, material, kemudian dalam hal desain, benar-benar dibuat dengan strategi yang sangat matang di produk strategi dan di branding strategi. Jadi saya rasa kami sudah benar-benar membuat produk kami itu dengan dari hati dan dengan SOP atau QC yang sangat tinggi. Jadi saya yakin produk kami akan selalu berkualitas dan sudah terbukti. Untuk tim itu memang sangat susah buat saya. Dan memang ini menjadi kendala terbesar, yang mana kita sekarang tidak satu kepala saja, namun kita juga mengurus atau memanage banyak kepala. Namun strategi saya dalam bagaimana supaya tim saya ini solid, itu adalah selain menyaringnya dari awal, yang mana yang pas buat kami, itu kita juga menyatukan visi kita. Jadi kita mempunyai mimpi yang sama, kita mau jadi perusahaan top of mind di bidang Islamic Souvenir bersama dalam satu kapal, kita samakan misi dan visinya. Bisa dibilang banyak sekali pelajaran-pelajaran atau nilai-nilai yang saya dapatkan ketika saya mondok di Pondok Modern Gontor, yang itu berpengaruh besar dalam usaha saya atau dalam memanage usaha saya. Ya salah satunya adalah siap memimpin dan siap dipimpin. Dulu saya adalah seorang desainer yang mana saya juga kerja sama orang. Kemudian saya sekarang beralih menjadi seorang pengusaha. Itu saya menjadi pemimpin yang mana harus bisa mengkoordinir tim saya. Kemudian juga kalau kata Pak Zar itu ada kata-kata administrasi yang baik, wajib mutlak untuk menjaga kepercayaan. Ini saya pakai buat usaha saya ketika saya berada di titik terendah sebenarnya. Yang mana keuangan itu berantakan, kemudian tidak teratur, sehingga saya mulai pakai apa yang dikatakan Pak Zar itu untuk semua administrasi, kemudian pencatatan keuangan, bahkan inventory stok,
sehingga saya dapat memperbesar usaha saya dengan membeli mesin baru, kemudian menambah stok dan lain sebagainya, meng-hire karyawan juga. Dan tentunya masih banyak lagi hal-hal atau pelajaran yang saya dapatkan di pondok, kemudian saya aplikasikan ke dunia usaha saya saat ini. Untuk pesan saya kepada generasi muda, khususnya alumni Gontor, bahwa setiap orang pada saat ini berkesempatan untuk menjadi sukses. Jadi fokus lakukan apa yang kalian inginkan sekarang, karena apa yang Anda lakukan sekarang adalah cerminan apa kalian di masa yang akan datang, 5 tahun atau 10 tahun lagi. Jadi pastikan siap menerima kesempatan itu, karena hanya orang yang siaplah yang dapat memanfaatkan kesempatan itu. Terlebih kita adalah seorang alumni atau santri, kita mempunyai karakter yang sudah dibentuk di pondok, yaitu kemandirian, kemudian juhdi, kemudian ukhuwah Islamiyah, yang mana ini sangat penting di dunia bisnis, yang harus kita berumuamalah, networking, karena datangnya rezeki itu dari kita kenal banyak orang atau bersilaturahmi. Jadi jangan sia-siakan waktumu, tetap semangat dan fokus. Semoga dengan adanya Forbis ini kita dapat bernetworking, bersinergi, sharing, khususnya para alumni, dan dapat mewarnai Indonesia dengan produk-produk buatan alumni Gontor. Oke, jadi jangan orang yang merugi. Orang yang merugi itu adalah orang yang dapat melakukannya atau mampu melakukannya, namun memilih tidak melakukannya. Tetap semangat Forbis, terus bergerak dan membuat kebermanfaatan. Saya Lukman, pemilik Kirtos Islamic Gift and Souvenir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.